Hello, how are you today? Pengertian seni teater modern. Istilah teater secara etimologis berasal dari bahasa Inggris theater dan bahasa Yunani theomai yang berarti dengan takjub, melihat, dan mendengar. Kemudian, kata teater ini berubah menjadi teatron yang mengandung pengertian satu, gedung pertunjukan atau pentas pada zaman Thucydides 471 hingga 395 sebelum Masehi dan zaman Plato 428 hingga 424 sebelum Masehi. 2. Publik atau auditorium atau tempat penonton pada zaman Herodotus 490 atau 480 hingga 424 sebelum Masehi. Pengertian teater dapat dibagi dalam pengertian umum dan sempit. Teater dalam pengertian umum adalah suatu kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda-benda yang dapat digerakkan, di mana suara, musik, dan tarian sebagai media utamanya untuk mengekspresikan cita, rasa, dan karsa seni. Teater dalam arti luas adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Misalnya sendera tari, drama tari, teater tari, opera, wayang, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, teater adalah drama. Drama adalah kisah hidup dalam kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak penonton dengan media percakapan, gerak dan laku dengan tata pentas atau dekor, didasarkan pada naskah tertulis dengan atau tanpa musik, nyanyian, dan tarian. Di Indonesia, jenis-jenis teater dapat dibagi menjadi dua bentuk sajian. Keduanya hidup berdampingan, bahkan saling mempengaruhi dan merupakan sumber penciptaan yang satu terhadap yang lainnya. Dua bentuk sajian teater tersebut dikenal dengan sebutan teater tradisional dan teater non-tradisional, teater modern ya. Teater non-tradisional atau teater modern adalah jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari luar, dari teori-teori barat. Beberapa contoh dari teater modern ini adalah drama, teater, sinetron, dan film. Unsur-unsur teater. Medium utama seni teater adalah manusia yang dibangun oleh beberapa unsur pembentuknya. 1. Lakon drama. Naskah lakon pada dasarnya adalah karya sastra dengan media bahasa kata. Mementaskan drama berdasarkan naskah berarti memindahkan karya seni dari media bahasa ke media bahasa pentas. Dalam visualisasi tersebut, karya sastra berubah esensinya menjadi karya teater. Pada saat transformasi inilah karya sastra bersinggungan dengan komponen-komponen teater, yaitu sutradara, pemain, dan tata artistik. Naskah lakon sebagaimana karya sastra lain pada dasarnya mempunyai struktur yang jelas, yaitu tema, plot, setting, dan tokoh. Akan tetapi, naskah lakon yang khusus dipersiapkan untuk dipentaskan mempunyai struktur lain yang spesifik. Struktur ini pertama kali dirumuskan oleh Aristoteles yang membagi menjadi 5 bagian besar, yaitu eksposisi, pemaparan, komplikasi, klimaks, antiklimaks atau resolusi, dan konklusi, katastrof. Kelima bagian tersebut pada perkembangan kemudian tidak diterapkan secara kaku, tetapi lebih bersifat fungsionalistik. 2. Sutradara. Sutradara memiliki wewenang mutlak dalam suatu pertunjukan sebagai karya seninya. Ia adalah tokoh sentral yang harus menguasai semua unsur dalam drama dan teater. Seorang sutradara dituntut memiliki etos kerja yang tinggi, ide kreatif, dan memiliki wawasan yang luas. Karena ia adalah seorang perancang, pelaksana, sekaligus evaluator dalam kegiatan teater. Sutradara adalah seniman pencipta pementasan drama. Seniman adalah saksi kebenaran. Seorang seniman harus jujur pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Sehingga seorang seniman memiliki tugas pokok menemukan kebenaran, lalu menyampaikannya melalui media seni pada masyarakat.
Jika tidak demikian, maka karya seninya adalah kebohongan, penjerumusan atau penyesatan dan pembunuhan hakikat kebenaran manusia. Seorang sutradara adalah seniman, sama halnya dengan seorang dalang dalam wayang. Dia memegang kebenaran, memegang remote control atas karya seni dan pesan yang harus disampaikan melalui media seninya. 3. Pemain. Untuk mentransformasikan naskah di atas panggung, dibutuhkan pemain yang mampu menghidupkan tokoh dalam naskah lakon menjadi sosok yang nyata. Pemain adalah alat untuk memberagakan tokoh, tetapi bukan sekedar alat yang harus tunduk kepada naskah. Pemain mempunyai wewenang membuat refleksi dari naskah melalui dirinya. Agar bisa merefleksikan tokoh menjadi sesuatu yang hidup, pemain dituntut menguasai aspek-aspek pemeranan yang dilatihkan secara khusus, yaitu aspek jasmani, tubuh fisik, aspek rohani, jiwa emosi, dan intelektual. Memindahkan naskah lakon ke dalam panggung melalui media pemain tidak sesederhana mengucapkan kata-kata yang ada dalam naskah lakon atau sekedar memperagakan keinginan penulis, melainkan proses pemindahan mempunyai karakterisasi tersendiri, yaitu harus menghidupkan bahasa kata, bahasa tulis, menjadi bahasa pentas, bahasa lisan. Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain sebagai berikut: protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, rational, utility. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. 4. Penonton. Tujuan terakhir suatu pementasan lakon adalah penonton. Respon penonton atas lakon akan menjadi suatu respon melingkar antara penonton dengan pementasan. Banyak sutradara yang kurang memperhatikan penonton dan menganggapnya sebagai kelompok konsumsi yang bisa menerima begitu saja apa yang disuguhkan. Sehingga jika terjadi suatu kegagalan dalam pementasan, penonton dianggap sebagai penyebabnya karena mereka tidak mengerti atau kurang terdidik untuk memahami sebuah pementasan. 5. Tata artistik. Tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Pertunjukan teater menjadi tidak utuh tanpa adanya tata artistik yang mendukungnya. Unsur artistik di sini meliputi tata panggung, tata busana, tata cahaya, tata rias, tata suara, tata musik, yang dapat membantu pementasan menjadi sempurna sebagai sebuah pertunjukan. Unsur-unsur artistik menjadi lebih berarti apabila sutradara dan penata artistik mampu memberi makna kepada bagian-bagian tersebut. Sehingga unsur-unsur tersebut tidak hanya sebagai bagian yang menempel atau mendukung, tapi lebih dari itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sebuah pementasan. Tata panggung adalah pengaturan pemandangan di panggung selama pementasan berlangsung. Tujuannya tidak sekedar supaya permainan bisa dilihat penonton, tetapi juga menghidupkan pemeranan dan suasana panggung. Tata cahaya atau lampu adalah pengaturan pencahayaan di daerah sekitar panggung yang fungsinya untuk menghidupkan permainan dan suasana lakon yang dibawakan, sehingga menimbulkan suasana istimewa. Tata musik adalah pengaturan musik yang mengiringi pementasan teater yang berguna untuk memberi penekanan pada suasana permainan dan mengiringi pergantian babak dan adegan. Tata suara adalah pengaturan keluaran suara yang dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi seperti suara aktor, efek suasana, dan musik. Tata suara diperlukan untuk menghasilkan harmoni. Tata rias dan tata busana adalah pengaturan rias dan busana yang dikenakan pemain. Gunanya untuk menonjolkan watak peran yang dimainkan, dan bentuk fisik pemain bisa terlihat jelas oleh penonton. Oke, semoga bermanfaat.